Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita sempat diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari, siang dan malam. Baiklah, yang terhormat Ibu Reski Dewi Pratiwi SKM MKes selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Di video kali ini saya selaku moderator dari kelompok 5 dengan judul materi manajemen konflik. Untuk itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Andi Putri Ramadhani, yang kedua Ayu Priya Putri Abu Bakar, yang ketiga Nini Afridayani, yang keempat Firanda Dewi Aprilia, yang kelima Sri Ayu Andira, yang keenam Rauda Rehantika Restiati. Nah, sebelum kita ke pemateri, di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau latar belakang manajemen konflik. Apa itu manajemen dan apa itu konflik? Secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen dalam kesehatan, manajemen adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan pada masyarakat yang setinggi-tingginya. Kalau konflik adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka ini yang bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Baiklah, itu latar belakang dari manajemen konflik. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian konflik dan manajemen konflik. Yang pertama, konflik berasal dari kata Latin yaitu confiur, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dan suatu konflik. Adapun contohnya yaitu beberapa anggota keluarga merebutkan harta waris yang merasa bahwa bagian yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Dengan pekerjaan pihak lain. Adapun manfaat dari manajemen konflik pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama, evaluasi sistem. Organisasi tidak dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya.
Dengan adanya konflik, maka organisasi akan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki. Konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebuah organisasi, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis. Dengan strategi manajemen konflik yang tepat, maka kemampuan organisasi dalam menangani konflik internal akan semakin kuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprila Putri Abu Bakar. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya mengenai sumber konflik. Konflik di dalam organisasi secara sederhana dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor manusia, ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya yang personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual antara lain sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua ada faktor organisasi. Faktor organisasi itu sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam kegunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit-unit tersebut. Yang ketiga, interdependensi tugas. Konflik sering terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lain. Selanjutnya yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi. Suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Para manajer yang lebih muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit, sedangkan para manajer yang senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana. Selanjutnya yang kelima, kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena adanya batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Selanjutnya yang keenam, masalah status. Konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap ini sebagai suatu yang dapat mengancam posisi mereka dalam status hierarki organisasi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik di dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Selanjutnya terdapat sumber konflik lain antara lain. Yang pertama yaitu konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau goal konflik. Menurut Wijono tahun 1993, ada 3 jenis konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau goal konflik, yaitu yang pertama, approach konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap 2 persoalan atau lebih, tetapi tujuannya yang ingin dicapai saling terpisah satu sama lain. Sebagai contoh, di waktu yang sama, seseorang harus membuat pilihan memilih promosi jabatan yang sudah lama didambakan atau pindah tempat tugas ke tempat lain dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua, approach avoidance conflict, di mana seseorang atau orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuan dan pada waktu yang sama.
didorong untuk melakukan terhadap persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut. Sebagai contoh konkret, seumpama seseorang disuruh memilih untuk dipindahkan kerja ke daerah lain pada lokasi yang tidak menyenangkan atau tidak pindah ke tempat baru yang disuruh tapi gajinya diturunkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu avoidance conflict, di mana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuannya yang ingin dicapai saling terpisah satu sama lain. Dalam hal ini, approach conflict merupakan jenis konflik yang mempunyai resiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya tidak begitu fatal. Misalnya orang itu akan memperoleh gaji yang sangat besar tetapi harus pindah ke tempat yang terpencil yang sangat tidak suka. Baiklah, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai goal konflik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik yang berkaitan dengan peran dan ambiguous atau ambigu. Di dalam organisasi, konflik seringkali terjadi karena adanya peran dan ambiguous atau ambigu di dalam tugas dan tanggung jawab terhadap sikap-sikap, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu proses konflik. Proses konflik sebagai contoh, tekanan yang dapat departemen produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manajer berjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi pemerintahan pasar yang mendesak. Namun demikian, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak berkeras memenuhi keinginannya masing-masing. Disinilah dikatakan konflik bersifat laten, yaitu 1. Potensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi. Kedua, per-konflik konflik. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman. Ini salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat seperti dalam kasus di atas. Bila manajer penjualan dalam manajer produksi memiliki kebijaksanaan bersama dalam mengatasi masalah pemerintahan pasar yang mendesak. Masalah pemerintahan pasar yang mendesak bukannya konflik yang akan muncul, melainkan kerjasama yang baik. Tetapi jika perilaku keduanya menimbulkan perselisihan, proses konflik itu akan cenderung berlanjut. Dan yang ketiga, file konflik. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah, jika orang merasakan adanya perselisihan, baik secara aktual maupun potensi, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Disinilah mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman, dan orang lain mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Firanda Dwi Aprilia. Sebagai pemateri keempat ingin membawakan materi jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik dibagi menjadi dua bagian, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Contohnya antara atasan dan bawahan. Yang kedua, konflik horizontal.
konflik horizontal terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama, contohnya antara karyawan dengan karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Sumber konflik di lingkungan rumah sakit. Yang pertama itu ada strategi konflik. Dan hasil analisis dari beberapa artikel memperlihatkan bahwa strategi yang paling sering digunakan oleh perawat dan dokter pada saat berhadapan dengan konflik adalah yang pertama itu menghindar, dan sedangkan strategi yang kedua menjadi pilihan atau kolaborasi. Dan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan manajemen konflik. Di sini juga terdapat beberapa. Yang pertama itu jenis kelamin, di mana tenaga kesehatan yang khususnya itu pria lebih memilih strategi yang lebih kooperatif dan asertif. Dan kedua itu usia. Tenaga kesehatan yang berusia di bawah 40 tahun lebih dominan menggunakan strategi menghindar, dan sedangkan perawat yang berusia di atas 40 tahun memilih kolaborasi. Dan ketiga itu instrumen untuk menilai manajemen konflik. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur atau menilai strategi konflik yang digunakan pula oleh seseorang, dan dalam hal ini tenaga kesehatan adalah rahim organizational conflict inventory, dan kuesioner yang dikembangkan oleh Muhammad pada tahun 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen konflik dan tipe manajemen konflik. Menurut Stefanin, ada 5 langkah mendasar dalam memahami manajemen konflik dengan baik. Dengan memahami kelima langkah ini, maka organisasi akan lebih mudah dalam menentukan strategi terbaik dalam penanganan konflik. 5 langkah manajemen konflik yang paling mendasar yaitu yang pertama, pengenalan. Ini merupakan langkah awal dalam manajemen konflik, yaitu dengan mengenali permasalahan yang terjadi, siapa yang terlibat konflik, dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadinya konflik. Ini merupakan informasi awal yang paling penting dalam manajemen konflik. Yang kedua, diagnosis. Setelah mendapat informasi pada poin yang pertama, selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui penyebab konflik. Untuk melakukan hal ini, diperlukan metode yang benar dan telah teruji serta fokus terhadap masalah utama dalam konflik yang terjadi. Yang ketiga, menyepakati solusi. Setelah proses diagnosis, selanjutnya organisasi bisa menemukan dan menentukan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Solusi yang ditentukan harus dibicarakan secara bersama dengan pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak penengah. Selanjutnya, maka semua pihak melakukan pelaksanaan kesepakatan. Selanjutnya, pelaksanaan. Setelah menyepakati solusi, selanjutnya adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menerima dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Harus diperhatikan juga bahwa kesepakatan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik yang lain. Yang selanjutnya, evaluasi. Evaluasi di sini merupakan hal yang paling penting untuk menilai pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik. Dengan melakukan evaluasi, maka organisasi bisa melakukan pendekatan alternatif untuk konflik lain yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya, tipe manajemen konflik. Dalam proses manajemen konflik, melakukan pengelolaan informasi dalam konflik dan menentukan solusi yang paling tepat menurut
daun Baskerville. Ada 6 tipe manajemen konflik, yaitu avoiding. Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan potensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Yang kedua, accommodating. Ini merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Sayangnya, cara seperti ini masih bisa menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, compromising. Berbeda dengan accommodating tadi, cara compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Kompromi merupakan cara penyelesaian konflik yang melakukan negosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik dan mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan kata lain, dengan kompromi, maka semua pihak yang berkonflik akan mendapatkan solusi yang memuaskan. Cara seperti ini dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang baru. Yang selanjutnya, competing. Ini adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Pada akhirnya, salah satu pihak akan kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. Ini merupakan strategi cadangan dan dianggap kurang efektif bila salah satu pihak lebih kuat dari yang lain. Yang selanjutnya, collaborating. Kolaborasi adalah cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk memperoleh hasil yang memuaskan, karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Dengan kata lain, kepentingan pihak-pihak yang berkonflik tercapai dan menghasilkan pemenang solusi. Yang selanjutnya atau yang terakhir, conglomeration. Ini merupakan penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik di atas. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang pemaparan tadi bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik memiliki berbagai definisi dari beberapa para ahli. Ross menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian. Konflik juga terbagi atas beberapa macam jenis, di antaranya konflik dalam diri individu, konflik antara individu dalam organisasi yang sama, konflik antara individu diri dan kelompok, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antara organisasi. Ya, itulah tadi kesimpulan dari para pemateri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Andika Putra Inaku, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.